Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom saudara. Shalom. Wah, kurang antusias nih. Sekali lagi shalom saudara BKP Aston. Shalom. Haleluya. Shalom juga untuk saudara yang melalui via Zoom. Pada pagi hari ini saudara, kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi untuk pertama-tama saya ingin menghimbau saudara untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama ibadah berlangsung. Tetap memakai masker dan menjaga jarak. Mari kita sama-sama siapkan hati kita saudara untuk sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Menjembah Allah kita yang kudus, memuji dan memuliakan namanya. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita saudara. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau katakan terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Semua karena kasih dan kemuliaan-Mu Bapa bagi setiap kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, biarkan kami datang Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Layakkan setiap hati kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami rindu akan Engkau Tuhan. Roh kami rindu menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang ditinggikan. Sebab Engkau Allah yang kami puja pada pagi hari ini Tuhan. Tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Di bumi seperti di surga Tuhan. Kami mengundang Engkau Roh Kudus. Datang menjamah setiap kami. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu. Kami mau memuliakan-Mu dengan segenap hati kami. Angkat suaramu saudara. Mari kita sama-sama angkat sembah kita di hadapan Tuhan. Haleluya. I worship you Jesus. I worship you Lord. I sing praise to your name. Kami berikan hati kami. I give you my heart. Kami berikan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan dengan segenap hati kita saudara. Sebab Engkau yang kami puja Tuhan. Yesus kami puja. Engkau yang kami sembah. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah, ditinggikan dan dipuji. Ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi kita katakan, Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kau yang kami puja Tuhan. Jesus. Yesus kami puja. Kami sembah
ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tata, penuhi setiap kami Tuhan. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita angkat tangan kita saudara. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tata, memenuhi setiap ruangan kami Tuhan, memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap roh kami pada pagi hari ini Tuhan. Syakaralalalabaralabaya sande. Haleluya. Tamu Yesus Tuhan adalah Raja. Dengan segenap hati katakan sekali lagi. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sama-sama angkat sembah kita di hadapan Tuhan. Syakaralalalabaralabaralabaya sande. Ya, Kau yang kami sembah Tuhan, Engkau yang kami puja. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Syakaralalalabaralabaya sande. Ya, lalalalalalalabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaya sande. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau menyembah Engkau. Syakaralalalabaralabaralabaya sande. Hiralalalalabaralabaralabaralabaya sande. Haleluya. Syakaralalalabaralabaya sande. Yes, yes, yes. Syakaralalala. Mari angkat sembahmu saudara. Jangan batasi rohmu untuk datang ke Tuhan pada pagi hari ini. Mari sembah Tuhan, mari muliakan Tuhan dengan mulutmu. Biarlah memulut memuji nama Tuhan. Syakaralalalabaralabaya sande. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, ini setiap kami ya Tuhan. Syakaralalalalalala. Ya lalalalalalalabaralabaralabaya sande. Sebab satu Tuhan, Engkau masih memberi kami Tuhan kesempatan untuk datang di hadapan-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan, bahwa Engkau memiliki rencana bagi hidup kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk membawa doa seperti yang Engkau ajarkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dan terjadilah kehendak-Mu atas PKP Aston Tuhan. Dan terjadilah kehendak-Mu atas setiap kami Tuhan. Bukan rencana kami tapi rencana-Mu Tuhan. Bukan kehendak kami tapi kehendak-Mu Bapa. Syakaralalalalalalalalabaya sande. Haleluya. Takaralalalalalalabaralalabaya sande. Haleluya. Yes Jesus. Ini sembah kami Tuhan pada pagi hari ini. Syakaralalalalalalabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaya sande. Yes, penuhi tata-Mu Tuhan. Penuhi GBBKP Aston Tuhan. Syakaralalalalalalabaralabaralabaralabaralabaralabaya sande. Hidaralalalalalalabar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 ala
Hallelujah. Oh
Jesus. Oh Lord. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, lamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama. Kami bersuka atas setiap perbuatan-Mu Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, lamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa yang baik, kami bersyukur. Hari-hari ini hati gereja-gereja Tuhan akan senantiasa merendahkan hati mencari-cari wajah-Nya Tuhan. Seperti di Mazmur 91, hati gereja-gereja Tuhan akan melekat kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika gereja-gereja Tuhan bersatu hati, bersama-sama menaikkan setiap pujian penyembahan, Engkau akan turun tangan memberkati kami ya Tuhan. Engkau akan turun tangan untuk memulihkan bangsa kami. Engkau akan turun tangan
menyembuhkan bangsa kami dari COVID-19 ya Tuhan. Engkau juga akan memulihkan resesi ekonomi yang ada di bangsa ini. Kami percaya Tuhan adalah kekuatan bagi setiap kami. Tuhan adalah perisai bagi setiap kami. Di dalam Tuhan ada kemenangan, ada sukacita, ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami ada di bangsa ini untuk senantiasa memuji memuliakan nama Engkau. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk gembala kami, pembina, gembala rayon dan gembala cabang atas tempat ini Bapak Rudi Siregar. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini penyertaan sungguh sempurna bagi setiap gembala-gembala kami. Tuhan akan menyertai, memberkati setiap pelayanan yang ada. Tuhan selalu ada di setiap musim hidup, ke setiap gembala-gembala kami. Tuhan, ini waktunya penuaian yang terbesar dan terakhir di zaman ini. Tuhan akan pakai setiap gembala-gembala kami sebagai alatnya Tuhan. Berkati Tuhan gembala-gembala kami sebagai alatnya. Berkati setiap pelayanan yang ada. Biarkanlah setiap tanda-tanda heran menyertai setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani hari-hari ini. Gembala-gembala kami Kau urapi lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Mujizat akan terjadi di setiap pelayanan gembala-gembala kami ya Bapa. Berkati setiap rumah tangga mereka masing-masing. Berikan kesehatan yang prima bagi setiap gembala-gembala kami ya Tuhan. Terlebih untuk Bapak Rudi Siregar, penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi gembala kami ini Tuhan. Berkati keluarganya Ibu Vivi, Nathan dan Anes. Kami percaya Tuhan juga pakai sebagai saluran berkat-Mu buat gembala kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami ada di tempat ini bukan suatu gagah kuat kami, tapi karena anugerah-Mu yang besar Tuhan yang Kau curahkan hari-hari ini atas kami. Berkati Hotel Aston ini Tuhan, dari manajer sampai karyawan semuanya Kau berkati. Kami percaya Tuhan Yesus, tanda-tanda heran mujizat akan terjadi di tempat ini. Penuaian yang terbesar ada di tempat ini. Jiwa-jiwa baru akan mengalir datang ke tempat ini lebih dahsyat lagi. Bahkan yang di rumah-rumah juga Tuhan lawat setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah via Zoom ya Tuhan. Terima kasih, sungguh kami bersyukur buat pagi ini. Mari saudara kita angkat tangan kita memberkati hamba-Nya yang akan menyampaikan firman-Nya pagi ini. Bapak Pendeta Eliza, kami percaya Tuhan, berkat dari Tuhan akan turun untuk hamba-Mu ini Bapak Pendeta Eliza. Berkat sukacita, panjang umur, kesehatan yang baru diberikan oleh Bapak Eliza saat ini. Kami percaya lewat firman-Nya yang ditabur saat ini Tuhan, semua boleh dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kami percaya berkat Tuhan akan melimpah-limpah di setiap pelayanan yang ada. Berkati keluarga besarnya ya Tuhan. Terus Tuhan, Engkau yang senantiasa menopang di setiap kehidupan hamba-Mu ini lebih lagi ya Bapa. Berkati keluar masuknya Tuhan. Berkati rumah tangganya, kesehatannya sungguh luar biasa. Kami percaya ketika hamba-Mu ini menyampaikan firman-Mu, semuanya boleh dikenyangkan. Semuanya boleh mengalami sukacita yang besar. Semuanya boleh mengalami hadirat Tuhan. Semuanya boleh merasakan hadirat-Nya yang luar biasa. Berkati hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami mau serahkan ibadah sebentar ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita sama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini. Amin. 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 Kita keluarkan roh kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kurang on fire. Haleluya. Kami memuji
bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang. Kali lagi nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Saudara, kayaknya kita kurang on fire nih. Goyangannya kurang. Kita harus angkat jempol kita ke Tuhan, amin. Kita mau memuji Tuhan. Jangan cuma tepuk tangan aja, tapi sukacitanya juga harus ada, amin. Amin. Sekali lagi kita katakan dari awal. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang. Angkat jempol kita di atas Raja. Glory, glory, glory bagi Sang. Nyanyi glory, 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 glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan di hadapan Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Haleluya. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Sekali lagi nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, rayakan dan nyanyi. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya Lord. Udah keringetan belum saudara? Belum. Masih on fire? Amin. Masih semangat? Yes. Sekali lagi angkat jempol kita di hadapan Tuhan. Ayo belum semua diangkat jempolnya nih. Ayo angkat jempol kita di hadapan Tuhan. Dua-duanya katakan. 1, 2, 3. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Nyanyi Raja. glory, Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Mari, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost pada pagi hari ini saudara. Shalom saudara, saya yakin kita bersuka cita karena Natal.
Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad ke-5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Messe atau Christ's Mass, yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasihnya bagi umat manusia, sehingga dia meninggalkan segala kemuliaan yang dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasihnya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan, dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia, bahwa Bapa mengutus anaknya, Kristus Yesus, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Merayakan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersukacita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus. Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya.
Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi, meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita, dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah, dan selamat Natal. Dengan hati kita saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Puji, hormat, dan kuasa mulia, agung kerajaannya, dari surga katakan dari awal, mulia nama-Mu Tuhan, mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa.
telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Kami berkata kepada Tuhan, terima kasih. Kami sudah ada di penghujung tahun 2021. Ada banyak peristiwa yang kami sudah alami. Tetapi satu hal yang kami tahu, Tuhan, penyertaan Allah selalu ada dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini, kami bangga dan kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya di momen hari ini Tuhan, izinkan kami untuk kembali dibekali oleh kebenaran firman-Mu, agar setiap perkataan dari firman-Mu itu yang akan menuntun perjalanan iman kami memasuki tahun 2022. Biarlah firman-Mu menjadi landasan pijakan kaki kami melangkah di tahun yang baru. Berbicaralah untuk kami, maka kami siap menikmatinya. Dari setiap kata firman-Mu, itu cukup bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini saudara bisa ada. Ini pertama kali saya ada di ruangan ini. Dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sempat agak sedikit terkejut ketika disampaikan kalau saya diminta untuk melayani. Saya bilang, wow, di hotel udah bisa. Dan luar biasa kalau di hotel udah bisa beribadah seperti ini saudara. Dan saya percaya ini mujizat Tuhan. Amin. Saudara, ini mujizat saudara. Sementara di luar sana ada ribuan gereja yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya saudara. Tidak bisa berkumpul seperti yang saudara lakukan hari ini. Tidak bisa sebebas seperti yang saudara lakukan hari ini. Bisa beribadah, memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya sangat disayangkan sekali kalau kita tidak bisa memaksimalkan sebuah momentum, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa menyembah Tuhan, untuk kita bisa beribadah. Saudara tahu ada ribuan gereja di luar sana. Gitu. Berarti ada sekitar berapa juta juga orang yang tidak bisa beribadah seperti yang saudara lakukan hari ini. Apalagi dengan skala dunia gitu ya kan. Beberapa negara di Eropa itu masih hari ini tidak bisa ibadah. Karena ada beberapa kali jadwal saya pun harus di-cancel saudara. Gitu, di Belanda, di Jerman itu di-cancel. Kenapa? Karena memang tidak bisa beribadah. Gitu. Sampai hari ini saudara, di Eropa itu masih tutup. Di Israel masih tutup, tidak bisa kumpul-kumpul juga saudara. Bayangkan, jadi bagaimana kondisi dunia, bahkan untuk Indonesia pun banyak gereja yang tidak bisa ibadah seperti yang saudara lakukan hari ini. Itu sebabnya yuk kita berikan apresiasi kepada gembala saudara yang berani melakukan tindakan iman, bisa melakukan ibadah hari ini. Ini bahasa saya bilang konyol gitu loh saudara. Di tengah orang takut tapi berani mengambil sebuah tindakan iman saudara. Ya kan? Sesuatu yang berbeda, keputusan yang gak mudah untuk diambil oleh seorang gembala. Mengumpulkan domba-domba untuk bisa beribadah. Tidak mudah saudara, tidak mudah. Dan saudara adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Mengapa saya katakan orang luar biasa? Karena saudara adalah orang-orang yang berani menembus rasa takut. Ya, saudara adalah orang-orang yang mengalahkan rasa takut saudara untuk bisa berkumpul gitu loh ya. Sementara sebagian orang banyak lebih baik saya di rumah gitu daripada saya beribadah. Tetapi ke mall jalan. Ini kan pertanyaan juga saudara. Ya kan? Ke mallnya jalan tapi kalau untuk ibadah takut untuk berkumpul. Ini kan aneh juga gitu loh. Tapi kalau saudara bisa hadir hari ini sesuatu yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus saudara.
Saudara, orang-orang, kalau saja kita sudah mengambil sebuah tindakan iman untuk melangkah, gitu ya. Kalau saja kita sudah berani melakukan sebuah tindakan mengalahkan rasa takut kita untuk beribadah kepada Tuhan, saya percaya, sangat percaya sekali, Tuhan gak tutup mata itu. Tuhan gak tutup telinga untuk mendengar setiap doa kita. Tuhan gak tutup mata untuk melihat apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah investasi kekekalan, saudara. 2 jam atau 1,5 jam saudara dalam sebuah ibadah itu menentukan perjalanan iman kita. Tidak hanya untuk tahun depan, tidak hanya untuk 5 tahun ke depan, tidak hanya untuk 10 tahun ke depan, tetapi kita sedang menginvestasikan sesuatu yang sifatnya kekal. 1,5 jam itu mempengaruhi kekekalan hidup kita, saudara. Jadi jangan abaikan apa yang kita lakukan hari ini, gitu loh. Jangan kita abaikan setiap persekutuan yang kita lakukan, saudara. Jangan abaikan. Itu sebabnya gunakan satu momentum ini untuk betul-betul kita merefresh diri kita dalam hadirat Tuhan. Memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Sebanyak mungkin waktu yang Tuhan berikan, kita gunakan sebaik mungkin itu, saudara. Karena satu kali kelak, saudara, kita sudah belajar dari pengalaman tahun lalu, saudara. Di mana benar-benar tidak ada aktivitas. Semuanya muncul kata lockdown. Apapun untuk Indonesia. Saudara bisa bayangkan. Seluruh dunia tiarap. Sehingga kalau saya dan saudara bisa ibadah hari ini. Yuk gunakan waktu-waktu itu. Dan saya terkesan, saya sangat diberkati ketika melihat sebuah tayangan tentang Christmas gitu ya kan. Langsung muncul di dalam pemikiran saya. Betapa dahsyatnya orang Kristen itu loh. Betapa luar biasanya anak-anak Tuhan. Karena kekristenan selalu identik dengan keajaiban. Kekristenan itu harus selalu identik dengan mujizat. Harus, saudara. Perjalanan iman kita harus selalu menapaki dari satu mujizat kepada mujizat. Dari satu berkat kepada berkat. Dari satu pemulihan kepada kemuliaan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Dan itu langkah perjalanan kekristenan, saudara. Kita melihat bagaimana kekristenan dilahirkan karena sebuah keajaiban. Makanya pagi hari ini saya bicara tentang miracle of Christmas. Mujizat di hari Natal. Karena diawali dengan mujizat, maka saya mencatat, saudara, ada 4 keajaiban besar, yang besar, saudara. Yang pertama, saudara bisa bayangkan sebuah kelahiran. Seorang putra dilahirkan melalui perawan suci Maria. Itu mujizat. Dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama dari ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, 18 maksud saya. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yang pertama mujizatnya adalah bagaimana Allah menjadi manusia dalam sebuah kandungan rahim Maria. Ini sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah dunia. Belum pernah terjadi. Bagaimana mungkin seorang perawan bisa mengandung? Ini mujizat, saudara. Dari sejak penciptaan alam semesta ini sampai nanti hari kedatangan Yesus kali yang kedua belum pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi. Seorang perawan yang mengandung karena Roh Kudus itu belum pernah ada dan tidak akan pernah ada. Artinya sesuatu fenomenal yang tercatat dalam sejarah alam semesta ini. Seorang wanita yang perawan yang belum pernah menikah, saudara.
yang belum pernah berhubungan suami istri, lantas dia bisa hamil. Sesuatu yang belum pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi. Hanya seorang yang bernama Maria. Ini mujizat pertama, saudara. Allah menjadi manusia lewat rahim seorang wanita yang bernama Maria. Ini belum pernah ada. Mujizat selanjutnya, keajaiban selanjutnya adalah Gabriel menyampaikan sebuah pesan. Dalam Injil Lukas pasal yang pertama dari ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-30. Kenapa saya katakan bahwa Gabriel ini menyampaikan pesan adalah sesuatu yang mujizat. Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa setelah dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian sampai kitab Maliaki, di mana Allah berkomunikasi kepada manusia, baik secara pribadi, ada audible, ada suara yang menggema, ataupun Allah menyampaikan melalui para nabi-nabinya, hamba-hambanya, ataupun melalui suratan-suratan yang dituliskan oleh seorang yang bernama Musa dan yang lain. Ada peristiwa-peristiwa, tetapi setelah kitab Maliaki memasuki era yang baru, saudara, itu ada waktu yang terputus selama 400 tahun. 400 tahun itu bukan waktu yang singkat, Bapak Ibu Saudara. Bukan waktu yang singkat. 400 tahun itu waktu yang panjang. Di masa 400 tahun itu Allah tidak lagi berfirman. Tidak ada lagi nabi-nabi yang menyampaikan pesan Tuhan. Tidak ada lagi hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kabar baik tentang kebenaran. Tidak ada. Kosong betul-betul. Itulah dikatakan masa yang gelap. Kejahatan memuncak di sana. Orang kawin-mawin, orang pesta pora, orang mabuk-mabukan, orang melakukan perzinahan. Sepertinya biasa saja, saudara. Saudara bisa bayangkan. 400 tahun. Dan saya memprediksikan, saudara, tidak ada yang selamat di masa 400 tahun itu. Saya percaya tidak ada yang selamat dari 400 tahun itu, saudara. Karena tidak ada kebenaran di sana. Tidak ada pemberitaan tentang firman Tuhan. Tidak ada suara yang berseru di sana. Tetapi dari kesunyian itu, tiba-tiba seorang malaikat yang bernama Gabriel, pembawa berita, the messenger. Pembawa berita itu memecah kesunyian. Dia menyampaikan pesan kepada Maria. Dia menyampaikan pesan kepada Elizabeth. Dia menyampaikan pesan kepada para gembala. Dia menyampaikan pesan kepada Yusuf. Sehingga ada ketakutan, ada kepanikan, ada kekhawatiran. Karena ada sesuatu yang berbeda. Bahkan ketika Gabriel menyampaikan pesan kepada Maria, Maria agak sedikit terkejut, takut. Karena dia menyadari betul bahwa selama 400 tahun Allah tidak lagi berfirman. Allah tidak lagi berbicara. 400 tahun, saudara. Sekali lagi, bukan waktu yang singkat. Sehingga ketika malaikat Gabriel menyampaikan pesan, shalom, shalom. Maria terkejut, kaget. Para gembala juga kaget, Yusuf pun kaget. Ada apa sebenarnya dengan salam ini? Karena dia tahu persis selama 400 tahun tidak ada pesan yang di Tuhan sampaikan, saudara. Itu masa-masa yang sukar, itu masa-masa yang gelap. Saudara bisa bayangkan tiba-tiba, sekonyong-konyong tiba-tiba di tengah kesunyian datang seorang malaikat Gabriel menyampaikan sebuah pesan. Ini sesuatu yang langka. Saudara tahu setelah Gabriel berbicara, tidak pernah ada lagi Gabriel yang berikutnya, saudara. Tentang Gabriel hanya dituliskan hanya beberapa kitab. Yang pertama kitab Daniel. Yang kedua Injil Lukas. Selebihnya tidak ada yang pernah tentang Gabriel lagi, saudara. Dia hanya pembawa berita. Cerita tentang Gabriel itu sangat terbatas, tidak semua. Tidak banyak muncul tentang Gabriel.
saya sedang mempelajari siapa Gabriel ini. Malaikat seperti apakah Gabriel? Dia pembawa berita. Di tengah kesunyian, di tengah degradasi moral, di tengah kehancuran, tiba-tiba ada pesan yang disampaikan oleh Gabriel. Dan Gabriel selalu menyampaikan pesan kabar baik. Dia menyampaikan kabar baik. Itu mujizat. Lantas mujizat yang berikutnya dialami oleh orang-orang Majus. Kalau Bapak Ibu Saudara membacanya di dalam kitab Injil Matius pasal yang kedua dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Dalam terjemahan yang lain orang Majus seringkali disebutkan sebagai wise men, orang-orang bijak. Ya, di dalamnya ada arkeolog, ya, astronomi. Di dalamnya ada orang-orang cendekiawan. Tetapi seringkali kita memberikan sebuah gambaran orang Majus itu ada 3 orang. Dari mana taunya 3 orang? Dari benda-benda yang diberikan kepada Yesus. Emas, kemenyan, dan mur. Saudara bisa bayangkan. Jadi orang Majus hanya 3. Tetapi dalam terjemahan yang lain, orang Majus dikatakan sekelompok orang-orang bijak. Jadi tidak 3 saudara, sekelompok orang. Dan mereka adalah orang-orang cendekiawan, mereka memiliki jabatan tinggi, para pejabat. Dan seringkali diberikan sebuah gambaran mereka ini raja-raja. Mengapa mereka raja-raja? Alasannya mereka dengan mudah untuk bisa berjumpa dengan Herodes. Nah, ada orang mulai memprediksikan, ada salah satu suku memprediksikan khususnya untuk orang Indonesia. Dikatakan orang Majus itu dari Indonesia. Enggak salah saudara. Boleh-boleh saja orang mulai memberikan sebuah gambaran ya kan. Orang Majus itu orang Indonesia. Karena dari timur gitu kan. Dan Indonesia ada di ujung timur. Dan 2 benda yang penting yang diberikan kepada Yesus itu berasal dari Indonesia, enggak salah. Emas terbaik di dunia itu dari Papua, saudara. Bukan berarti orang Majus itu dari Papua. Saya enggak bisa bayangkan kalau orang Majus itu datangnya dari Papua, dia pasti tidak pakai pakaian raja, dia pakai koteka. Jadi enggak mungkin. Tetapi sekalipun emasnya berasal, mungkin bisa jadi, wah emasnya itu emas terbaik di dunia. Hari ini dicatat saudara, itu dari Indonesia, emas terbaik di dunia. Lantas saudara tahu, ada emas, kemenyan. Nah, di dunia ini ada 3 negara penghasil kemenyan terbaik di dunia. Salah satunya Indonesia. Saudara bisa bayangkan, Indonesia salah satu emas terbaik, kemenyan terbaik di dunia. Itu dari kampung Pak Siregar mungkin, Dolok Sanggul. Dolok Sanggul, itu kemenyan. Kebetulan bupatinya berteman dengan saya baik gitu ya. Bupatinya pendoa syafaat karena terlibat dalam gerakan doa. Jadi waktu saya ada di sana akhirnya saya bicara, wah ini kemenyan. Waduh. Dan saya coba untuk mencocokkan, berarti bukan cocok logi, mencoba untuk mencari tahu. Kalau Bapak Ibu Saudara diizinkan Tuhan untuk ada pergi ke Israel bersama dengan gembala saudara, maka saudara akan menemukan di Israel itu ada 12 pintu gerbang. Tetapi hanya 8 yang berfungsi hari ini saudara. Nah dari pintu-pintu gerbang itu ada 2 pintu gerbang. Kalau ditarik garis diagonalnya saudara, ujungnya itu Indonesia. Yang pertama adalah pintu gerbang emas. Pintu gerbang emas adalah menjadi pintu gerbang utama saudara. Setiap kali Yesus memasuki Yerusalem, dia akan selalu lewat pintu gerbang emas. Bahkan terakhir kali Yesus memasuki Yerusalem, ketika dia menggunakan keledai muda yang tertambat, dia memasuki pintu gerbang emas. Dan di sana orang-orang putri-putri Sion berkata, Baruka ba Bet Shem Adonai. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka masuk.
Yesus dan murid-muridnya masuk, dan itu terakhir kali saudara dalam sebuah perjalanan Yesus memasuki Yerusalem. Ada menggunakan keledai. Saudara bisa bayangkan dalam dalam kitab Kejadian, keledai itu menunjuk kepada satu kelompok. Ya. Keledai muda, terjemahan yang lain keledai liar. Nah, saudara bisa bayangkan keledai liar merujuk kepada satu kelompok. Kelompok Ismail. Nah, saudara bisa bayangkan Indonesia adalah negara dengan populasi the big M terbesar di dunia. Dan Tuhan katakan, aku mau menggunakan keledai itu memasuki Yerusalem. Ini profetiknya, ini nubuatannya. Tuhan mau pakai Indonesia untuk menyambut kedatangan dia kali yang kedua. Dan pintu gerbang emas itu kalau ditarik garis diagonalnya, pintu gerbang emas ujungnya Papua, provinsi penghasil emas terbaik di dunia. Kira-kira apakah ini kebetulan, saudara? Pintu gerbang emas diakhiri dengan provinsi penghasil emas terbaik di dunia, emas. Lantas di bawahnya ada sebuah pintu gerbang yang bernama Betani. Betani seringkali disebut dengan rempah-rempah, itulah salah satunya kemenyan. Nah, pintu gerbang Betani kalau ditarik garis diagonalnya ujungnya Sumatera. Dan Indonesia adalah negara penghasil rempah-rempah terbaik di dunia. Itu sebabnya Spanyol, Portugis, ya kan, Belanda, Jepang pernah ada di Indonesia. Karena Indonesia penghasil rempah-rempah terbaik di dunia. Saudara bisa bayangkan. Kira-kira apakah ini sebuah kebetulan? Saudara yang memutuskan. Tetapi secara nubuatan ini ada kaitannya bahwa benar Indonesia memiliki peranan penting dari sebuah revival, dari sebuah kebangunan rohani, dari sebuah penuaian jiwa-jiwa terakhir. Saudara, kita punya peranan penting. Sehingga gereja Tuhan, orang-orang percaya di bangsa ini harus diperlengkapi, harus dipersiapkan. Memiliki wawasan tentang kerajaan Allah. Memiliki pandangan Kristus. Bahwa perjalanan kehidupan kekristenan kita berjalan dengan iman. Ketika kita melangkah dengan iman, ada keajaiban, ada mujizat, ada berkat, ada kemuliaan yang Tuhan sertai dalam perjalanan iman. Itulah janji Tuhan. Karena apa? Karena kita mengawali kekristenan, diawali kelahiran Yesus dengan berbagai macam keajaiban. Seperti orang Majus ketika dia datang dari timur, berbulan-bulan, bahkan ada yang memprediksikan 2 tahun dalam sebuah perjalanannya. Hanya menggunakan sebuah bintang. Belum ada Google Map, belum ada Waze. Dan dia bisa menemukan bayi mungil di sebuah rumah kecil di Bethlehem. Karena orang Majus datang bukan di kandang, saudara. Sekalipun drama-drama menuliskan orang Majus itu datang ke kandang. Tapi kalau saudara membaca dalam Injil Matius pasal yang kedua di sana, tidak ditemukan di dalam ayat yang ke-10, tidak ditemukan. Orang Majus itu datang di rumah, bukan di kandang, saudara. Mari kita memperbaiki cara pandang kita tentang kebenaran itu. Selanjutnya adalah para gembala. Di padang Efrata, mereka dalam kondisi terbaring. Dalam Injil Lukas di sana pasal yang kedua dari ayat yang ke-13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang terakhir adalah saudara bisa bayangkan para gembala di tengah keletihan, rasa penat, rasa capek, rasa lelah mereka terbaring. Tetapi tiba-tiba mereka mendengar ada Gabriel menampakkan diri. Tetapi yang uniknya adalah belum pernah mereka dengar. Bahkan ini tidak pernah lagi terdengar. Bahwa ada bala tentara sorga yang memuji Tuhan.
Sekali lagi, ini belum pernah terjadi. Baru peristiwa di mana kelahiran Yesus. Ada nyanyian para malaikat, singing of angels, yang sering kali kita nyanyikan yang tadi. Glow. Ada nyanyian para malaikat, singing of angels. Dan ini belum pernah terjadi, saudara. Dengan kata lain, ada 4 mujizat yang mengawali kelahiran daripada Yesus. Kalau saja Yesus yang saya dan saudara sembah diawali dengan keajaiban. Bukankah Yesus berkata, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Sehingga apa yang terjadi dalam sebuah keajaiban kelahiran Yesus, maka perjalanan iman kekristenan kita akan selalu dihiasi dengan keajaiban, akan selalu disertai dengan kemuliaan, akan disertai selalu dengan berkat, akan selalu disertai dengan hal-hal yang luar biasa. Itulah perjalanan iman kekristenan kita, saudara. Kalau saja sesuatu yang gak pernah terjadi, itu terjadi dalam kehidupan Maria, maka saya percaya hal-hal yang belum pernah terjadi, hal-hal yang belum pernah engkau alami di waktu-waktu lalu, maka kita akan memasuki perjalanan yang ajaib bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan tetapkan buat saya dan saudara. Terlebih kita memasuki sejak bulan September sampai September yang akan datang. Kita memasuki sebuah tahun yang baru, saudara. Semita. Dan baru tahun ini ada kesamaan, saudara. Kalau penanggalan orang Yahudi tahun Semita, maka kita memasuki penanggalan yang sama juga untuk bangsa kita Indonesia, memasuki 77 tahun kemerdekaan. Kenapa? Karena angka 7 itu bicara tentang kelepasan. Tahun Semita, tahun kelepasan. Tahun di mana para budak-budak itu dilepaskan. Tahun di mana ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu tahun Semita. Dan mereka dilepaskan dan mereka membawa segala kekayaan bangsa Mesir. Dan itu janji Tuhan buat saya dan saudara. Apa yang hilang di tahun-tahun yang lalu, saudara? Ada kesedihan, ada kekecewaan, ada rasa marah mungkin, saudara. Tapi mulai hari ini kita mau tinggalkan dan kita akan menatap 2022. Kalau saja Natal selalu diwarnai dengan keajaiban, maka saya percaya Natal tahun ini akan selalu dipenuhi dengan keajaiban. Sehingga mengawali keajaiban itu akan menuntun kita memasuki tahun 2022. Alkitab sendiri yang mengatakan tahun-tahun yang hilang dimakan belalang pelahap pengerip, aku akan gantikan dan aku akan lipat gandakan di tahun yang ke-7. Tahun Semita. Itu nubuatan firman Tuhan, saudara. Bukan kata Elisa. Kalau Elisa yang berbicara bisa saja dia salah. Tapi Allah sendiri gak perlu ditafsirkan, ditulis dengan jelas. Tahun-tahun yang hilang dimakan oleh belalang pelahap pengerip. Tetapi di tahun yang ke-7 aku akan lipat gandakan. Aku akan gantikan yang hilang. Kenapa? Karena Allah kita gak pernah berhutang. Kalau saudara hari ini berani mengambil investasi kekekalan, berani ngambil satu tindakan, maka saya percaya di tahun 2022 engkau akan melihat sesuatu yang gak pernah engkau alami, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang besar. Mimpi-mimpimu menjadi kenyataan. Di tahun yang akan datang engkau akan dibuat oleh Tuhan tertawa di dalam roh. Rejoice in the spirit. Ada sukacita, ada kegirangan. Well, enggak lagi mengajak-ngajak, ayo mari kita bersuka cita. Lebih on fire, enggak perlu. Saudara dengan sendirinya akan tertawa di dalam roh. Saudara dengan sendirinya akan bergirang di dalam roh. Saudara akan sendirinya bersuka cita di dalam roh. Karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang akan memenuhi perjalanan hidupmu. Seperti yang dilakukan, yang dialami oleh Maria. Maria berkata dia bersuka cita karena Allah menggantikan kain kabungku dengan sukacita. Ada nyanyian Maria, ada nyanyian Elizabeth yang dituliskan di dalam Alkitab. Mereka bergirang bersuka cita karena mereka tahu ada sesuatu yang besar yang Tuhan lakukan buat Maria dan Elizabeth. Itu sebabnya hari ini saya ingin sampaikan hal yang sama juga, saudara.
ada sukacita, ada kegirangan, ada kegembiraan. Pasal yang pertama dari Injil Lukas, saya tutup dengan kalimat ini. Ayat yang ke-46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hati. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Dan dikatakan seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ada nyanyian. Ada sukacita. Mengapa? Karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Doa saya untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau akan berjalan dalam keajaiban-keajaiban Tuhan. Engkau akan berjalan dengan kemuliaan-kemuliaan Tuhan. Engkau akan berjalan dengan berkat-berkat Tuhan. Sekali lagi, engkau tidak akan pernah lagi menangis karena kesusahan yang kau alami. Air matamu akan diubahkan menjadi sorak-sorai. Kain kabungmu dilepaskan oleh Tuhan, digantikan dengan puji-pujian. Lembah kekelaman diubah menjadi lembah pujian. Padang gurun diubahkan oleh Tuhan menjadi taman Tuhan, dan engkau akan bergirang karena Tuhan. Dan janji Tuhan buat saya dan saudara hari-hari ini. Itu sebabnya saya bergirang, bersukacita. Kenapa? Karena janji Tuhan digenapi atas hidup saya. Janji Tuhan digenapi atas hidup saudara. Dan saudara akan memperoleh berkat Tuhan yang jauh lebih besar daripada waktu-waktu yang lalu. Tuhan akan melakukan hal-hal yang belum pernah engkau lihat. Apa yang gak pernah engkau dengar, apa yang gak pernah engkau lihat, apa yang gak timbul dalam hati. Itu yang Tuhan nyatakan buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala saudaraku. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, pastikan saudara mau menikmati berkat Tuhan hari ini. Apapun yang saudara rasakan, apapun yang saudara alami hari-hari ini, come on. Mari bergirang, bergemar di dalam hadirat Tuhan, bersukacita. Karena keajaiban-keajaiban yang akan menghiasi perjalanan imanmu. Engkau tidak pernah salah untuk menginvestasikan 1,5 jam ada di tempat ini. Allah gak pernah berhutang Bapak Ibu Saudara. Allah akan selalu menepati setiap janji-janjinya. Dia menepati setiap janji dengan berbagai macam keadaan. Dia sanggup melakukan keajaiban buat saya dan saudara. Air mata yang kau curahkan bertahun-tahun akan diubahkan menjadi sorak-sorai kemenangan. Apa yang hilang di tahun-tahun yang lalu, Tuhan katakan aku akan gantikan. Supaya mulutmu memuliakan nama Tuhan. Ya Rabbah Syakarabat. Engkau Allah yang menepati setiap janjimu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 1 menit. Apa yang kau harapkan untuk Tuhan lakukan di tahun 2022? Dua double blessing. Berkat 2 kali ganda. Penyertaannya yang sempurna buatmu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yuk. Taruh setiap mimpimu di dalam iman. Bungkus dengan imanmu mimpi itu. Untuk Tuhan lakukan di tahun 2022. Dan mulai engkau mengangkat tanganmu sebagai tindakan profetik. Ini iman kami. Ini mimpi kami di hadapan Tuhan. Ini harapan kami di hadapan Tuhan. Mari bawa di hadapan Tuhan. Pagi hari ini sebuah momentum. Tuhan mau lakukan buat saudara.
Tuhan mau lakukan buat saudara hari-hari ini. Hari-hari ini Tuhan tidak pernah berhutang terhadapmu. Engkau sudah melakukan tindakan iman, melangkah dari rumahmu, beribadah. Dia menepati setiap janjinya. Ya Rama Syakara Matakara, Hirama Syakara Matakara Baba Syakara. Oh, Jesus. Bangkitkan manusia roh kami, melangkah dalam iman untuk menuai dari apa yang kami tabur hari ini. Kami sedang menginvestasikan kekekalan tentang hidup kami. Ada keajaiban yang Tuhan sudah lakukan untuk Maria, yang Tuhan sudah lakukan untuk orang-orang Majus, yang Tuhan sudah lakukan untuk para gembala, yang Tuhan sudah lakukan bagi kami hari ini. Kami akan lakukan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Kau melihat setiap tangan yang sedang menggenggam mimpi di hadapan. Kau melihat tangan-tangan yang menggenggam mimpi di hadapan. Lakukan Tuhan, genapi setiap janji-Mu bagi kami. Oh, praise the name. Thank you Jesus. Engkau Allah yang ajaib. Kami belajar seperti Maria, bersukacita, bergemar. Haleluya. The name of the Lord our God, oh praise His name forevermore. For endless days we'll sing Your praise, oh Lord, oh Lord, oh praise the name. Pengumuman seminggu sepekan saudara. Ya, salam. Haleluya. Pertama, kami mewakili gembala, pengerja dan jemaat GBI-PKP Aston mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Eliza D. Paulokan. Terima kasih Pak atas firman pagi hari ini yang terus mengingatkan kami betapa baiknya Tuhan buat setiap kehidupan kami. Diberkati pelayanan Bapak, rumah tangga dimanapun Bapak ada, menjadi berkat bagi orang banyak. Baik saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan. Yang pertama ya hari Selasa
pukul 11 siang ada doa terobosan melalui aplikasi Zoom. Hari Rabu ada doa, ya, rumah doa pukul 19 atau jam 7 malam juga melalui aplikasi Zoom. Hari Jumat, ya, ada Kul Daud dan Yobe Glory melalui aplikasi Zoom, dan juga Kulkana hari Kamis juga aplikasi Zoom, dan Eklesia aplikasi Zoom. Hari Sabtu doa fajar ditiadakan karena persiapan untuk ibadah Natal kita. Ya, jangan lupa saudara, tanggal 25 kita ada ibadah Natal di tempat ini. Persiapkan mulai dari sekarang. Dan juga kami memohon untuk dapat diperhatikan yang sudah mendaftar dan nanti akan dikirim kepada saudara masing-masing apakah saudara hadir ibadah pertama atau ibadah kedua. Dan juga mohon pengertiannya dan positif. Kadang-kadang ada yang bertanya, saya kok ingin ibadah pertama, kenapa saya harus ibadah kedua? Kok gereja tebang pilih? Maaf, gereja tidak pernah menebang, tapi gereja memang harus memilih yang terbaik buat kita semua. Amin. Yang kedua, ada juga yang berpikir, kok pilih kasih? Saya kan harusnya ibadah pertama, kenapa saya dilempar ibadah kedua? Ya. Memang gereja harus milih-milih karena gereja mengasihi kita. Amin. Ya. Memang kita harus mengerti, ya, menyadari karena situasi kondisi tidak mengizinkan kita. Ya. Amin. Ya, memang gereja tidak pernah nebang, tapi gereja memilih yang terbaik buat kita. Itulah gereja namanya. Amin. Ya. Baik, untuk hari Minggu jangan lupa ada ibadah pertama, ya, dimulai jam 8 pagi. Ingat, jam 8 pagi. Ya. Yang kedua, ibadah kita ialah jam 10. Ya. Karena ibadah kedua ada prosesi pemberkatan nikah saudara kita, Richard Henderson dan saudari Perolin Harsono. Ya. Di tempat ini. Dan juga nanti ada list pendaftaran. Jangan nanti ibadah pertama tidak ada, kumpul ibadah kedua. Ya, jangan lagi ada tebang pilih lagi, ya. Ingat, gereja tidak pernah menebang, tapi gereja memilih kita yang terbaik. Amin. Ya. Jangan nanti ibadah pertama menghadirilah. Ibadah yang kedua karena pemberkatan Richard, kumpul kita di sini. Ya. Memang firman Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Ya, tapi ada juga bahkan pemerintah bilang 2-3 orang berkumpul corona yang hadir nanti. Ya, ya, jangan. Jadi nanti saya akan buka list juga pendaftaran supaya kita tertib ikut peraturan pemerintah. Ya, amin. Kita kan mau sehat ya 2022. Ya, oke. Juga jangan lupa kita menggunakan protokol kesehatan ketat. Saya meminta dengan sangat, bila nanti hari Natal, kalau tubuh saudara kurang sehat, jangan memaksakan untuk hadir. Sekalipun saudara sudah mendaftar, ya, cukup di Zoom aja. Hadir aja juga sama, ya. Yang kita cari momennya Natal. Amin. Ya, itu aja pesan dari gereja, bukan dari saya gereja. Kalau saya juga dipesan oleh gereja. Ya, kalau pesan dari saya berarti saya pesanin saudara, enggak. Pesan dari gereja kita. Ya, oke, itulah pengumuman yang kita sampaikan hari ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Penyertaan-Mu yang kami rasakan sangat sempurna di dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga menjelang akhir. Bapa, oleh karena kami telah mendengar sebagai benar firman-Mu, oleh karena ini juga Tuhan kami akan memberi yang terbaik
untuk memperlebar, memperluas kerajaan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Baik apa yang mereka berikan sebesar maupun kecilnya. Kami percaya Engkau akan melipat kali ganda, akan berlipat-lipat kali ganda apa yang mereka tabur untuk pekerjaan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga kami Tuhan. Baik setiap pekerjaan usaha yang kami kerjakan, terus buat kami berhasil. Apapun yang kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kuduskan dan sucikan dan tahirkan Tuhan. Sehingga berkat kami tidak terhalang. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Mari saudara jemaat yang Tuhan kasih, angkat kedua tanganmu. memberkati aku, Arahkan hati dan pikiran kepada Dia. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah rumah tangga, usaha, pekerjaanmu diperluas oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. daerahku, Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. pulang, terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Yang di rumah, ya, sampai berjumpa dalam ibadah kita besok hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.